wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sadrin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ivon. Gimana kabarnya hari ini Pak Sadrin? Alhamdulillah luar biasa Pak. Eh, Sangat semangat hari ini. Semangat Pak ya. Sekolahnya aman Pak? Guru-guru aman? Aman Pak. Cuman ada beberapa guru yang saat ini sedang mengikuti tes P3K Pak di provinsi. Oh iya, luar biasa. Baik Pak Sadrin, sebagaimana yang sudah kita rencanakan, semalam saya sudah nelpon Pak Sadrin, jadi sesi hari ini kita akan ngobrol sedikit ini. Eh, Kira-kira nih Pak Sadrin, topik apa ini yang kira-kira bisa kita ajukan nih sebagai diskusi pada pagi hari ini? Eh, Topiknya mungkin terkait dengan pelaksanaan observasi besok mungkin Pak ya. Oh, jadi Pak Sadrin akan melaksanakan observasi Pak ya? Iya Mm-mm. benar sekali Pak. Kira-kira apa yang situasinya saat ini itu seperti apa kira-kira? Ini situasinya yang kalau di sekolah aman saja Pak. Sekarang lagi berjalan ujian Mm-mm. atau asesmen sumatif Mm-mm. dan ini merupakan hari terakhir di sekolah Oh iya, untuk ujiannya. iya. Jadi terkait dengan beberapa guru yang mengikuti tes tadi Pak, kira-kira ada jadwal atau sudah terjadwal atau bagaimana observasi Bapak besok nih? Eh, s- Oke, sebenarnya kalau untuk apa namanya, kebetulan guru yang akan saya observasi besok itu tidak, dia sudah P3K Pak. Untuk jadwal ujiannya ini kan, kalau ujian sekolah sumatifnya ini kami sudah menjadwalkan, cuman kami sudah mengantisipasi saat kan satu ruangan itu dua guru. Hmm. Jadi satu guru yang standby di sini dan satu guru yang akan melaksanakan tes P3K. Jadi ketika misalnya salah satunya ini tidak bisa ikut, yang satunya ini yang mengawasi Pak, seperti itu. Oh, baik seperti itu Pak ya. Oh, kemudian eh, jadwal sudah ada ya Pak? Ya, jadwalnya sudah Pak Sadun Sudah, siapkan ya. sudah Pak. Apa yang bisa mewujudkan jadwal itu bisa terlaksana secara efektif, Pak? Eh, yang bisa diwujudkan, yang pertama itu saya mengkonfirmasi dulu dengan rekan-rekan guru, termasuk rekan-rekan guru ini yang sudah P3K dan akan melaksanakan tes. Kan sebelum saya membuat jadwal kemarin, saya sudah melakukan identifikasi Pak. Misalnya saya tanya dulu kepada gurunya, kira-kira tanggal berapa tesnya, seperti itu. Hmm. Kemudian yang kalau yang sudah P3K ini kan otomatis standby di sekolah. Hmm. Saya sudah melaksanakan itu. Dan kemudian untuk mengantisipasi itu, makanya saya tempatkan tadi yang satu ya P3K, yang satu yang akan melaksanakan eh, tes P3K seperti itu, Pak. Oh gitu. Berarti kira-kira dengan jadwal seperti itu, apakah Bapak bisa memastikan kalau kawan-kawan yang bertugas ini bisa menerima dengan lapang dada atau bagaimana, Pak? Iya, berdasarkan kesepakatan bersama, karena ini bukan keputusan yang saya ambil sendiri, Pak. Saya sudah berkolaborasi. Hmm. Saya juga mengajak teman-teman pada saat rapat juga pembentukan panitia, saya sudah membicarakannya bagaimana misalnya kalau teman-teman ini ada beberapa yang akan melaksanakan tes P3K. Respon mereka cukup luar biasa, Pak. Mereka saling mendukung, saling memotivasi antara yang satu dengan yang lain. Hmm. Jadi yang satu ini siap, siap mengawas sendiri pun di kelas sudah siap seperti itu. Oke, siap. Ada gagasan yang lain, Pak? Kira-kira? Untuk gagasan, ya, untuk gagasan yang lain, saya juga menguatkan kepada teman-teman ini yang mendapatkan jadwal Pak ini supaya nanti bekerja sesuai dengan tupoksinya. Jadi ketika diberi amanah untuk mengawas, jadi saya berharap tugas dan tanggung jawab mereka itu bisa dilaksanakan dengan baik seperti itu Pak. Nah, iya, bekerja sesuai tupoksi, Pak ya. Luar biasa sekali. Berarti Ya Pak benar Sadrin Pak. menjadi kepala sekolah yang sangat tegas ini. Artinya menganjurkan guru-guru untuk tetap menyepakati apa kesepakatan bersama, kemudian
tugas dan tanggung jawab itu harus terlaksana dengan baik, ya Pak ya. Jadi tupoksi itu menjadi acuan guru-guru Bapak dalam menjalankan tugas sehari-hari ya Pak ya. Sangat luar biasa sekali Pak Sadrin. Benar, Pak. Kemudian Pak Sadrin, kira-kira ini eh, apa yang bisa Pak Sadrin simpulkan ini nanti untuk persiapan selanjutnya nanti ke saat observasi secara keseluruhan Pak, dari Yang pembicaraan kita. Oke, secara keseluruhan yang bisa saya simpulkan yang pertama adalah saya sudah berkomunikasi dengan guru yang akan saya observasi besok. Kemudian mungkin nanti saya akan melaksanakan sebelum melakukan observasi saya akan melakukan percakapan pas pra observasi terkait dengan kesiapan guru tersebut. Kemudian apakah ada hal-hal yang ingin dipersiapkan lebih matang lagi seperti itu, Pak. Oh, baik, luar biasa sekali Pak Sadrin ya. Baik Pak Sadrin, jadi banyak sekali persiapan-persiapan atau sesuatu yang perencanaan sesuai dengan perencanaan Pak Sadrin ini yang akan Pak Sadrin laksanakan terkait dengan observasi nanti yang akan Pak Sadrin lakukan, kemudian terkait dengan kondisi saat ini di sekolah ya. Jadi saya kira ini sangat luar biasa sekali. Jadi semoga saja nanti di saat observasi bisa berjalan sesuai dengan harapan Pak Sadrin ya Pak ya. Amin, amin, amin. Itu yang Iya, diharapkan, Pak. iya. Berarti eh, terus sedikit mungkin Pak Sadrin eh, masukan mungkin nanti bisa tetap menyemangati rekan-rekan guru itu untuk tetap selalu bekerja sesuai eh, apa yang sudah menjadi tanggung jawab ya Pak ya. Oke, siap, Pak. Baik Pak Sadin, saya kira sesi diskusi kita saya cukupkan sampai di sini. Semoga sehat selalu, tetap bersemangat. Jadi kepala sekolah terbaik di sekolah ya Pak ya. Amin, amin, Iya, amin. ya. Baik, terima kasih Pak Sadin. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama, wabarakatuh. Pak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pak Stefanus. Ya, halo Pak. Oke, selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Baik Pak, luar biasa Pak. Walaupun sangat sibuk ya Pak ya, tapi semuanya bisa dijalankan dengan baik Pak. Oke, luar biasa, Pak ya. Di tengah-tengah aktivitas yang sangat luar biasa ini, Pak Stefanus sibuk juga, tapi bisa memanajemen waktu dengan baik, Pak ya. Seperti itu, Pak ya. Ya Pak, betul Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Kita mungkin akan berbincang-bincang kurang lebih 30 sampai 40 menit untuk sesi percakapan kita pada pagi hari ini. Kira-kira topik atau agenda percakapan yang ingin kita bahas, kira-kira apa nih Pak? Ini Pak, saya ini berkeinginan untuk ini Pak supaya kelas itu makin tertib ya. Kebetulan kan itu kan anak-anak itu seringkali saya lihat itu tidak tertib ya, tidak disiplin, lalu juga rambut juga gondrong dan ya baju itu sering dikeluarkan. Padahal kita kan sudah ada aturan ini ya, sudah di sekolah itu sudah terpampang jelas, lalu sudah juga orang tua sudah dipanggil tentang ketika di awal tahun itu bahwa sekolah kita mempunyai aturan untuk ketertiban siswa dan itu ternyata dalam satu semester ini Pak saya lihat itu kurang berjalan Pak dan itu menimbulkan keresahan saya pribadi dan juga ketika saya juga ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang lain itu juga merasakan hal yang sama Pak karena anak-anak ini kita juga nggak bisa juga langsung tegur nanti ada tersinggung atau seperti apa kan kejadian banyak nanti tersinggung malah gurunya lagi yang dipukul Pak.
yang Oke. menjadi keresahan hati saya, Pak. Berdasarkan yang saya tangkap di sini Pak Stefanus ini sangat berkeinginan untuk melakukan tata tertib di sekolah. Yang Pak Stefanus perhatikan yaitu anak-anak sangat tidak tertib di sekolah, kemudian bajunya dikeluarkan. Kemudian ketika Pak Stefanus memanggil orang tua siswa, menjelaskan tata tertibnya biasanya di awal ini Pak ya, di awal pertemuan, tetapi masih banyak anak-anak yang melanggar tata tertib tersebut, sehingga tata tertib tersebut tidak berjalan dengan baik Pak ya. Ya, Pak. Nah, kira-kira apa sih yang mempengaruhi anak-anak tidak mentaati tata tertib yang ada di sekolah Pak? Nah, kalau saya sih melihatnya memang apa ya, kemungkinan memang lagi zaman-zamannya atau anak-anak itu lagi umur-umurnya itu memang seperti itu, memberontak, lalu kayak mereka melihat bahwa diri mereka tidak tertib itu malah kelihatan mungkin lebih ganteng, lebih cantik kayak gitu Pak. Baju dikeluarkan itu malah berasa lebih hebat begitu kalau saya lihat-lihat itu. Karena ketika diingatkan malah ngomong, "Ya kayak gini Pak, yang dilihat di TV juga kayak gini," kayak gitu. Jadi kayak mereka ini meniru hal-hal yang mereka lihat itu lebih cool gitu Pak, lebih hebat gitu. Jadi susah Oke. juga kalau kita itu langsung tegur-tegur gitu Pak. Oke baik Pak, jadi ada beberapa hal yang saya tangkap. Di sini mungkin seiring perkembangannya zaman Pak ya, mungkin anak bisa dibilang mungkin lebih gaul, kemudian di sini cepat meniru hal-hal yang berbau negatif seperti itu. Apalagi Gen Z sekarang ini kan TikTokan, terus di TikTok itu kan banyak aplikasi-aplikasi yang mempertontonkan yang kekinian Pak ya, seperti itu Pak ya. Nah, kira-kira apa langkah yang dilakukan oleh Pak Stefanus untuk mengurangi anak-anak yang melanggar tata tertib tersebut? Nah, jadi pemikiran saya Pak, kebetulan kan di Penggerak itu kan kita sudah pernah dapat juga untuk kesepakatan kelas ya Pak, menciptakan budaya positif terutama di dalam kesepakatan dan keyakinan kelas supaya masing-masing kelas itu nanti berkumpul bersama dengan wali kelas masing-masing ya. Nanti saya dampingin, ya mungkin di kelas 10 nanti hari Senin, lalu kelas 11-nya hari Selasa, kelas 12-nya hari Rabu. Jadi supaya nanti bisa saya sampaikan tentang pentingnya untuk membuat keyakinan kelas, hal-hal positif, budaya-budaya positif yang perlu disepakati bersama, ya itu termasuk salah satunya tentang di dalam sekolah. Baik Pak, jadi Pak Stefanus ini berencana untuk membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas Pak ya, di kelas 10, 11, dan 12 seperti itu Pak ya. Nah, dari untuk membuat keyakinan kelas ini Pak, kira-kira apa dukungan yang diperlukan oleh Pak Stefanus untuk membuat keyakinan kelas ini berjalan dengan lancar dan sukses? Baik, tentu saja ya ini saya kan menghadap Bapak ini juga sekaligus meminta izin nanti supaya Bapak juga kalau memang Bapak sempat nanti bisa mendampingi juga di dalam kami membuat kelas-kelas itu bisa buat keyakinan kelas bersama. Lalu juga kami juga membutuhkan ini Pak peralatan ya seperti sticky notes gitu ya biar anak-anak itu menuliskannya itu dengan suasana gembira Pak. Jadi supaya dilihat jangan hanya memakai kertas biasa. Lalu saya juga nanti siapkan juga untuk materinya ini game bersama gitu karena ini kan pas juga nanti sesudah ujian itu pas juga supaya semester depan itu bisa berjalan itu lebih enak gitu Pak. Oke, baik Pak, luar biasa Pak. Saya sebagai kepala sekolah juga sangat mendukung rencana Bapak ini. Terutama Bapak sudah mengkonfirmasi dulu sama saya sebagai kepala sekolah. Kemudian nanti dukungan lain yaitu peralatan Pak ya, berupa misalnya
kertas sticky notes supaya nanti membuat suasana anak-anak ini semangat dan gembira terlibat dalam membuat keyakinan kelas tersebut Pak ya. Betul Pak. Dan nanti akan tersalurkan semacam kayak games Pak ya. Ya. Seperti itu Pak ya. Betul. Oke. Kira-kira nanti Pak dari rencana ini dukungan yang perlu yang Bapak butuhkan, kira-kira langkah selanjutnya seperti apa Pak untuk memperlancar kegiatan pembuatan keyakinan kelas seperti itu? Jadi nanti kalau sudah mereka itu memang berkumpul lalu ikut andil ya bersama-sama membuat keyakinan kelas itu lalu ke depan itu yang ada di situ itu dituliskan Pak, dituliskan di mading mereka masing-masing, kan sudah ada tempatnya itu yang mereka di tiap-tiap kelas itu lalu ditempelkan di situ supaya mereka itu juga ingat, lalu kami juga ini supaya mereka menyebarkan itu lewat media sosial Pak. Jadi mereka akan konten itu dengan keyakinan kelasnya itu supaya mereka tuh juga ingat apa yang mereka tuliskan itu menjadi konten pribadi jadi bukan hanya ini di kelas tetapi ini keyakinan atau budaya positifnya mereka sendiri. Kan anak-anak kan senang nih pakai media sosial, nah itu kenapa tidak saya manfaatkan juga. Baik, luar biasa sekali Pak. Jadi yang saya tangkap di sini, yang pertama rencana Bapak akan memajang di mading, kemudian nanti dilanjutkan di depan kelas masing-masing Pak ya. Kemudian yang saya salut lagi, ini Pak Stefanus ini juga mengajarkan nanti menggunakan media sosial dengan bijak, dengan memposting hasil keyakinan kelas yang sudah disepakati seperti itu Pak ya. Betul Pak. Kemudian nanti anak-anak masing-masing itu akan memposting di akun media masing-masing, mungkin bisa di Facebook dan lain sebagainya Pak ya. Oke, luar biasa Pak. Saya sangat mendukung rencana Bapak ini. Mudah-mudahan nanti kegiatan atau rencana Bapak ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, seperti itu Pak. Oke, baik Pak Stefanus. Kira-kira ada lagi yang ingin disampaikan Pak? Saya kira itu Pak. Mohon maaf Pak, suaranya terputus. Benar-benar dari saya dan saya mengkonfirmasi. Halo, ya Pak. Jadi ya, saya cukup Pak untuk sesi kali ini. Saya berterima kasih Pak karena Bapak juga mendengarkan, mengkonfirmasi apa yang menjadi unek-unek dari saya Pak. Oke, baik Pak Stefanus, luar biasa Pak Stefanus. Untuk sesi ini mungkin kita cukupkan saja dulu Pak. Sampai ketemu di hari selanjutnya jika ada waktu luang. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Pak Ivan. Halo Pak Sadrin. Gimana Pak Sadrin? Ya Pak. Keadaannya sore Alhamdulillah ini? luar biasa. Aduh. Sehat Pak. Iya. Jadi setelah selesai melakukan observasi, gimana Pak Sadrin? Masih fresh? Ya mungkin kalau dibanding tadi pagi agak berkurang Pak ya, mungkin karena dengan banyaknya aktivitas dan lain sebagainya Pak, seperti itu. Iya. Baik Pak Sadrin. Jadi Pak Sadrin, dari hasil observasi Pak Sadrin ini kan, hasil pembicaraan Pak Sadrin pada guru-guru secara melakukan observasi pada masa pra ya, itu kan Pak Sadrin sudah melihat. Jadi kalau boleh disampaikan ini dari 0 sampai 10 kira-kira ini kepercayaan diri Pak Sadrin setelah melihat kegiatan kawan-kawan guru ini melakukan proses pembelajaran itu kira-kira bagaimana? Berada di posisi mana ini? Kalau digambarkan dari angka 0 sampai 10 mungkin kurang lebih angka 8 Pak. Seperti itu, karena saya lihat ini teman-teman sangat bersemangat
ketika akan dilaksanakan observasi seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Sadin, luar biasa sekali Pak Sadin ya. Baik Pak Sadin, kemudian saya coba memperhatikan percakapan Pak Sadin ketika saat mengcoaching ya guru-guru. Jadi kira-kira apa yang sudah berubah yang menurut Pak Sadin rasakan saat ini? Nah, yang sudah berubah luar biasa ketika saya melakukan coaching terhadap coach tersebut. Jadi dari topik yang ingin disampaikan kepada peserta didik yaitu membuat keyakinan kelas, terjadi komunikasi dua arah Pak. Jadi tidak hanya satu pihak saja. Jadi kedua coach, baik coach maupun coaching ini berinteraksi dengan luar biasa dan bagus sekali Pak, seperti itu. Apakah ini sudah sesuai dengan harapan Pak Sadin sebagai kepala sekolah ini kira-kira? Sudah sangat sesuai sekali Pak, karena membuat keyakinan kelas juga ini sangat penting dilaksanakan dalam kelas masing-masing, karena ini kita melibatkan guru beserta dengan peserta didik Pak. Jadi apa yang sudah disepakati di dalam kelas itu akan bisa dijalankan secara bersama-sama nantinya Pak. Seperti itu. Berarti ada perubahan ya Pak Sadin ya. Jadi ada alur refleksi sepertinya ya Pak Sadin ya. Iya, iya benar sekali Pak. Jadi kemudian Pak Sadin, kira-kira nih apa nih gambaran ke depan itu dari Pak Sadin terhadap kinerja guru-guru di sekolah itu, kira-kira ke depan itu Pak Sadin berharap seperti apa? Oke, harapannya lebih profesional lagi Pak terhadap tugas yang diemban. Ketika misalnya teman-temannya yang ada kegiatan di luar, kita saling membantu, saling merangkul antara satu dengan yang lain supaya nanti kegiatan di sekolah pun berjalan dengan lancar, seperti itu Pak. Kemudian yang saya harapkan juga dengan membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas tersebut itu memperkuat karakter peserta didik dengan guru supaya bisa menjalankan keyakinan-keyakinan yang sudah dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan, seperti itu Pak. Luar biasa sekali Pak Sadin ya. Jadi memang mungkin harus seperti itu Pak Sadin ya. Terus Pak Sadin, untuk Pak Sadin sendiri sebagai kepala sekolah ini, kira-kira apa yang Pak Sadin persiapkan untuk agar itu konsisten lah dilakukan misalnya? Persiapannya mungkin kita nanti saya sebagai kepala sekolah di sini untuk mempersiapkan guru-guru nanti supaya nanti membuat keyakinan kelasnya, dan saya siap memberikan dukungan penuh Pak, seperti apa yang dibutuhkan oleh guru-guru dan siswanya di dalam kelas untuk memberikan atau mensukseskan pembuatan keyakinan kelas di sekolah, seperti itu. Dukungan penuh ya Pak Sadin. Nah, kira-kira Sangat. ada kriteria khusus Pak Sadin dari dukungan penuh itu? Maksudnya dalam bentuk apa maksudnya gitu kan? Ya, kriteria khususnya mungkin yang pertama mungkin saya lihat lagi misalnya kegiatan yang dilakukan itu apakah nanti bisa bermanfaat, kemudian bisa berpengaruh kepada siswa. Itu mungkin kayak membuat keyakinan kelas ini mungkin dalam bentuk barang Pak ya, seperti itu. Alat-alat yang dibutuhkan. Kemudian nanti ketika misalnya guru dan siswa itu ingin memajang di mading, berarti kita harus mempersiapkan mading Pak, khusus untuk menempelkan keyakinan-keyakinan kelas yang ada di kelas masing-masing, seperti itu Pak. Oh, baik, terima kasih Pak Sadin. Berarti ada perencanaan berkelanjutan ya Pak Sadinnya, itu yang Pak Sadin maksudkan itu kalau saya tanggapi dari apa yang Pak Sadin sampaikan. Baik Pak Sadin, tadi kan Pak Sadin sudah menyampaikan dari 0 sampai 10, saat ini Pak Sadin berada di posisi 8 ya Pak Sadin ya. Nah, saya mau nih Benar sekali Pak. Pak Sadin memberikan kesimpulan secara keseluruhan lah dari apa yang sudah kita bicarakan, dari apa yang sudah Pak Sadin lakukan. Nah, kira-kira di posisi 8 itu seperti apa gambarannya? Oke, baik Pak. Baik Pak, terima kasih. Kesimpulan dari saya dari percakapan dengan Coach tadi, yaitu yang pertama
guru ini akan melaksanakan atau membuat keyakinan kelas. Kemudian guru ini meminta dukungan kepada saya sebagai Kepsek untuk memberikan alat-alat yang mereka butuhkan, dan insya Allah saya akan mempersiapkan alat-alat yang mereka butuhkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian nanti mungkin Pak, setelah mereka membuat keyakinan kelas, kemudian saya mungkin akan melakukan refleksi atau umpan balik terkait apa yang sudah berjalan dengan baik, kemudian apa yang masih belum atau yang perlu ditingkatkan seperti itu. Karena umpan balik yang diberikan mungkin atau yang diinginkan sangat dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan yang ada di sekolah seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Sadin. Jadi kalau saya cermati, kesimpulan Pak Sadin ini sangat luar biasa sekali ya, membuat sebuah perencanaan yang secara holistik, artinya tidak hanya memberi dukungan secara moral, tetapi material itu juga disampaikan, artinya disediakan. Itu kan sesuai dengan kompetensi Bapak sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin, artinya Bapak benar-benar mengayom tidak hanya sekedar-sekedar saja, artinya secara keseluruhan ya Pak ya. Nah kemudian yang sangat luar biasa juga itu ada refleksi ya, ada refleksi. Artinya Pak Sadri tetap belajar dari pengalaman masa lalu untuk terus memperbaiki dan terus memperbaiki situasi sekolah yang sesuai dengan cita-cita yang Pak Sadri inginkan, tentunya tidak bertolak belakang dengan harapan guru-guru yang lainnya, Pak ya. Baik Pak Sadin, jadi saya dari sesi pembicaraan kita pada pagi hari ini, saya menanggapi yang pertama saya mengapresiasi sekali kinerja Pak Sadin sebagai kepala sekolah karena banyak sekali hal-hal yang sudah selaras itu sesuai dengan apa yang diinginkan guru-guru Bapak di sekolah. Kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekolah itu sepertinya sudah tercapai dengan sangat baik sekali. Kemudian mungkin sedikit masukan dari saya, mungkin secara prosedur nanti Pak Sadin bisa membuat skenario lebih detail lagi, artinya ada jadwal yang terencana dari A sampai Z misalnya. Jadi sehingga kan kita tidak hanya berfokus pada satu perencanaan ini saja kalau di sekolah ya Pak ya. Jadi Oke, benar sekali Pak. ya kadang-kadang kita memang merencanakan itu gampang, tapi pada prakteknya kadang-kadang kita terlupa, tertinggal dan sebagainya. Jadi itu yang perlu menjadi sebuah konsekuensi kita bersama. Semoga ke depan menjadi semakin lebih maju lagi sekolah Pak yang Pak Sadin pimpin ini. Baik Pak Sadin, Amin, amin Pak. iya Itu tetap harapan kita bersemangat. semua Pak. Ya, tetap bersemangat Pak Sadin ya. Oke, siap Pak. Jadi karena waktu kita Siap, siap. terbatas, saya kira sesi pembicaraan kita atau diskusi kita saya cukupkan sampai di sini Pak Sadin. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berkolaborasi kembali, berdiskusi kembali, Oke, baik Pak. menyampaikan apa yang menjadi tujuan-tujuan selanjutnya, Pak Sadin ya. Baik, terima kasih Pak Sadin. Selamat Oke, baik Pak. melanjutkan tugas. Sama-sama Pak. Selamat beristirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sadin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Oke, lanjut.